Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferianto. Di sini saya akan memaparkan tentang ide bisnis saya yang saya beri nama Feris Japret. Dalam video ini, saya akan memaparkan tentang aspek hukum, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknik atau operasi, aspek ekonomi dan sosial, dan aspek keuangan. Yang pertama adalah aspek hukum. Identitas singkat perusahaan ini. Nama, Kedai Feris Japret. Pemilik, Ferianto dan Budi Santoso. Bidang usaha, kuliner. Jenis produk atau jasa, makanan olahan. Alamat, Perum Gria Indah, Blok 1B, nomor 82, Desa Parung Mulya, RT 9 RW 2, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Nomor telepon 085 740 136787. Visi dan misi. Visi perusahaan ini adalah menjadi warung makan ayam geprek yang kreatif dan menjadi pilihan utama pelanggan. Misi, berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat, memberikan kepuasan terhadap pelanggan, pemilik, serta karyawan dan pegawai, mengembangkan inovasi demi kelangsungan dan ketahanan perusahaan, mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan dengan para pemasok. Tujuan usaha kami ini adalah kami ingin menunjukkan kepada masyarakat sekitar bahwa makanan pedas itu enak, apalagi dipadukan dengan ayam goreng dan jamur crispy yang gurih. Dan lebih nikmat apabila disajikan dengan minuman yang diolah dari berbagai macam buah dan susu segar. Dari segi legalitas usaha kami memiliki beberapa dokumen badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis sebagai bekal agar usaha yang dilaksanakan berjalan lancar di kemudian hari. Beberapa dokumen hukum yang dimiliki berkaitan dengan aspek hukum adalah badan hukum usaha kami, yaitu CV. Selain itu, tanda daftar perusahaan atau TDP, nomor pokok wajib pajak, izin-izin perusahaan seperti izin usaha industri, izin domisili, izin mendirikan bangunan. Selain itu ada bukti diri, ada keabsahan dokumen lainnya, seperti status hukum tanah, status kendaraan bermotor, sertifikat pangan dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan BPOM, serta sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Berikutnya adalah aspek manajemen. Berikut merupakan rincian dari struktur organisasi lini perusahaan kami. Pertama, Ferianto, selaku pemilik usaha dan kepala usaha, bertugas untuk mengawasi dan bertanggung jawab dalam berjalannya sebuah proses usaha. Yang kedua, ada Heru Sulis, sebagai koki 1, bertugas untuk memasak pesanan pelanggan dan bertanggung jawab atas hidangan yang disajikan. Ketiga, Diah Ayu, bertugas sebagai koki 2 yang bertanggung jawab membantu dalam pekerjaan koki 1 agar tidak terjadi kewalahan. 4. Rizky Aprilia, pelayan 1, dan bertugas melayani pelanggan dengan baik dan penuh kesopanan. Yang kelima adalah Purwakayudi, yaitu sebagai pelayan 2, juga bertugas melayani pelanggan serta tugasnya sebagai man delivery atau pengantar pesanan kepada pelanggan yang tidak bisa datang ke warung. Kami mencoba menempatkan orang-orang tersebut pada bidangnya yang sesuai agar kelancaran usaha kedai ini dapat berjalan dengan baik, karena telah menempatkan sesuai bidang dan kemampuan masing-masing orang, sehingga tidak akan dijumpai pesanan yang tidak sesuai dengan keinginan pelanggan tersebut. Berikutnya, poin 3 adalah aspek pemasaran. Aspek ini meliputi segmentasi, targeting, positioning, permintaan, penawaran, analisa kelayakan pemasaran, serta strategi bauran pemasaran.
Segmentasi. Segmentasi pasar berarti membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda, yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Segmentasi pasar dari kedai Feris Japrek adalah masyarakat kota maupun Kabupaten Karawang golongan menengah ke bawah. Targeting. Targeting adalah melakukan evaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dilayani. Pasar sasaran atau target dari kedai Feris Japrek mencakup segala usia, baik lansia, dewasa, remaja, atau anak-anak yang menggemari makanan pedas dan inovatif. Positioning. Penentuan posisi pasar dilakukan setelah menentukan segmen mana yang akan dimasuki. Maka harus pula menentukan posisi mana yang ingin ditempati dalam segmen tersebut. Posisi pasar dari kedai Feris Japrek adalah menciptakan image di benak konsumen sebagai perusahaan yang memproduksi inovasi makanan yang menyehatkan dan juga lezat. Makanan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan gizi dan vitamin konsumen segala usia dengan harga yang kompetitif. Dari segi permintaan dapat dilihat ada dua, yaitu perkembangan permintaan sekarang dan prospek permintaan di masa yang akan datang. Perkembangan permintaan sekarang, ayam geprek jamur crispy yang kami produksi banyak digemari oleh masyarakat Kabupaten Karawang. Hal tersebut membawa keuntungan tersendiri bagi usaha kami. Sebab dengan begitu tidak hanya masyarakat Kabupaten Karawang saja yang mengenal produk kami, tapi produk kami juga akan dikenal oleh masyarakat luar Kabupaten Karawang. Dengan begitu, permintaan terhadap produk kami juga dapat meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang mengenal dan menggemari produk kami. Lalu, prospek permintaan di masa mendatang. Banyak pelaku usaha memprediksi bahwa bidang kuliner akan digemari masyarakat dalam jangka waktu yang cukup panjang. Selama masih tercipta inovasi-inovasi dalam kuliner, maka hal yang disebut dengan wisata kuliner masih terus diburu oleh konsumen. Oleh karena itu, kami optimis bahwa dengan menciptakan inovasi produk secara terus-menerus, maka permintaan terhadap ayam geprek jamur crispy tidak akan surut. Bahkan inovasi yang tepat dan disukai oleh masyarakat mampu mempertahankan dan menarik banyak pelanggan yang loyal. Dari segi penawaran, ada dua sisi yang dapat dilihat, yaitu perkembangan penawaran sekarang dan prospek penawaran di masa yang akan datang. Perkembangan penawaran sekarang. Perkembangan penawaran unit usaha kami saat ini bisa dikatakan normal, dengan target margin laba yang efektif. Hal tersebut disebabkan karena harga jual dari produk kami yang termasuk kategori cukup terjangkau, sehingga dengan bidikan segmen pasar yang sudah ada, kami optimis laba margin dapat tercapai dengan jumlah penawaran yang kami produksi. Dilihat dari segi prospek penawaran di masa mendatang, mengingat besarnya peluang bagi kami untuk mengembangkan unit usaha kami di bidang kuliner, maka yang akan kami lakukan pada masa mendatang ialah menawarkan produk yang lebih bervariasi lagi. Yang terakhir adalah strategi bauran pemasaran. Dalam strategi ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu strategi produk, strategi harga, strategi lokasi dan distribusi, dan strategi promosi. Untuk strategi produk, merek dari produk kami ialah ayam geprek jamur crispy Feris Japrek. Untuk strategi harganya, harga yang kami tetapkan sudah termasuk diskon. Lalu, strategi lokasi dan distribusi, lokasinya berada di Perum Gria Indah. Kami pandang sebagai lokasi yang sangat strategis. Lalu, strategi promosinya, kami melakukan periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan pribadi. Poin keempat adalah aspek operasi. Rencana pengembangan. Aspek teknis atau operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Penentuan kelayakan teknis atau operasi perusahaan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknis atau operasi. Hal-hal yang kami perhatikan dalam aspek ini ialah masalah lokasi, sarana, dan prasarana yang digunakan,
tenaga ahli dan tenaga biasa yang dipekerjakan, bahan baku utama produk, serta bangunan dan tata letak bangunan. Evaluasi lokasi. Lokasi yang kami pilih untuk menjalankan usaha kedai ayam geprek Jamur Crispy Fairies Japrek ini terletak di Forum Graya Indah Karawang. Lokasi ini dapat dibilang dekat dengan kawasan industri, sebab terletak di kawasan perumahan penduduk yang paling dekat dengan kawasan industri. Karena dekat dengan kawasan industri, maka kami juga dekat dengan tenaga kerja. Selain itu, transportasi di kawasan ini juga terbilang memadai. Sarana dan prasarana. Sarana yang kami gunakan dalam kegiatan usaha ini ialah wajan penggorengan, peralatan masak, blender, kompor gas, etalase, lemari es, meja saji, meja kasir, meja makan, kursi, AC, sofa tunggu, lahan parkir, toilet, kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan untuk prasarana, kami menggunakan gedung seluas 200 meter persegi untuk kedai, dapur pembuatan ayam geprek siap masak, dan kedai makan ayam geprek. Untuk tenaga ahli dan tenaga biasa. Tenaga ahli yang kami pekerjakan untuk menunjang kelancaran usaha kami adalah 2 orang juru masak. Sedangkan untuk tenaga biasa yang kami gunakan adalah pelayan atau pramusaji, kasir, dan driver pengantar. Lalu bahan baku. Bahan baku utama yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha ini antara lain ayam, jamur, tepung kentang, tepung terigu, tepung maizena, telur, bumbu dapur, dan lain-lain. Tentunya dalam memilih bahan baku tersebut, kami memiliki standar kualitas tersendiri untuk menghasilkan ayam geprek jamur crispy yang layak untuk dipasarkan dan dijual. Berikutnya bangunan dan tata letak bangunan. Berkaitan dengan bangunan dan tata letak bangunan, kedai ayam geprek Jamur Crispy Fairies Japrek kami didirikan di atas tanah seluas 300 meter persegi, di mana luas tanah untuk bangunan kedai seluas 200 meter persegi, dapur pembuatan ayam geprek 60 meter persegi, dan 100 meter persegi untuk tempat parkir. Kami menggunakan konsep open kitchen, di mana pelanggan dapat melihat proses pembuatan ayam geprek. Oleh karena itu, kami menggabungkan dapur dengan kedai. Tata letak bangunan antara lain bangunan utama sebagai kedai, ruang tunggu, dapur, toilet, dan tempat parkir. Lalu poin kelima adalah aspek ekonomi dan sosial. Dampak dalam aspek ekonomi meliputi dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui meningkatnya pendapatan keluarga, tersedianya jumlah dan ragam produk makanan di masyarakat, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekaligus mengurangi pengangguran, lalu menggali, mengatur, dan menggunakan sumber ekonomi daya alam melalui penggunaan lahan yang efisien dan efektif, peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Berikutnya meningkatkan perekonomian pemerintah lokal melalui menambah peluang dan kesempatan kerja, pemerataan pendistribusian pendapatan, peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, dan memperoleh pendapatan berupa pajak dari usaha yang dikelola perusahaan. Sedangkan dampak sosial dengan adanya unit usaha dari kedai ayam geprek Jamur Crispy Fairies Japrek ialah sebagai berikut. Adanya perubahan demografi melalui perubahan komposisi tenaga kerja, baik tingkat partisipasi angkatan kerja maupun tingkat pengangguran. Dengan adanya unit usaha ini, maka kami dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan juga menurunkan tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Karawang. Lalu perubahan budaya melalui terjadinya perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha atau kegiatan. Masyarakat terbiasa bersikap antipasti terhadap rencana usaha baru. Mereka beranggapan bahwa usaha baru hanya akan menambah kepadatan atau kemacetan di kawasan usaha tersebut. Sehingga yang menjadi persepsi masyarakat ialah usaha baru akan menambah polusi udara, polusi tanah, polusi suara, dan lain-lain. Namun lambat laun masyarakat merubah persepsinya tersebut sebab sebenarnya dengan adanya usaha baru dapat meningkatkan perekonomian daerah setempat.
Berikutnya, perubahan kesehatan masyarakat melalui terjadinya perubahan status gizi masyarakat. Unit usaha kami memproduksi makanan sehat berupa ayam geprek jamur crispy yang banyak mengandung gizi dan vitamin. Hal tersebut dapat merubah status gizi masyarakat apabila makanan yang dikonsumsi merupakan makanan sehat seperti produk olahan kami. Aspek terakhir, yaitu aspek 6, adalah aspek keuangan. Perlengkapan awal yang dibutuhkan dalam mengawali usaha kami yaitu kompor gas, tabung gas, sendok dan garpu, piring, magicom, sobek, panci, saringan, sodet, blender, mangkok plastik, wajan besar, dan nampan. Totalnya kira-kira sejumlah Rp3.513.800. Berikut ini adalah bahan baku ayam geprek kami selama sehari, yaitu ayam, jamur, tepung terigu, lada bubuk, garam halus, bawang putih, bawang merah, cabai setan, minyak goreng, dan beras. Total dari semuanya yaitu Rp894.500. Selanjutnya, bahan baku minuman susu meliputi susu cair, es batu kristal, biskuit, keju, air galon. Sehari kira-kira menghabiskan biaya Rp155.000. Jadi untuk jenis makanan ayam geprek jamur crispy menghabiskan biaya Rp894.500 ditambah minuman susu sebanyak Rp155.000. Jadi totalnya Rp1.049.500. Nah, berikutnya adalah prediksi dari pertumbuhan usaha kami. Untuk proses pengerjaannya dari Senin sampai Minggu. Jumat libur, jamnya dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Untuk rencana produksinya, jumlah produksi adalah 100 porsi per hari atau 2.600 porsi per bulan. Biaya tetapnya terdiri dari sewa tempat 1 juta per bulan, peralatan Rp3.513.800, total Rp4.513.800. Biaya variabelnya yaitu bahan baku sebesar Rp27.287.000 per bulan. Untuk biaya overheadnya meliputi listrik Rp150.000 per bulan, transportasi Rp150.000 per bulan. Jumlahnya total Rp27.587. Rencana pemasaran. Untuk bulan pertama, harga pokok yaitu Rp20.587.000 dibagi 2.600 ketemu Rp10.610,38 atau dibulatkan menjadi Rp10.611 per porsi. Harga jualnya kami tetapkan Rp25.000. BEP-nya kira-kira 23,9 hari. Jadi, untuk mengembalikan semua biaya dengan keuntungan Rp0, makanan dan minuman harus terjual 314 porsi, sedangkan untuk menjual makanan dan minuman sebanyak 314 porsi diperlukan waktu sebanyak 2,1 hari. Maka produksi dalam sebulan adalah 26 hari. Jadi keuntungan yang diperoleh di bulan pertama ini adalah hasil dari penjualan dalam 23,9 hari. Revenue untuk bulan pertama kira-kira adalah Rp89.625.000. Kemudian dikurangi gaji tetap karyawan sebesar 3 juta kali 4 orang yaitu Rp12 juta. Maka pendapatan bersih sebulan pertama yaitu kira-kira kurang lebih Rp77.625.000. Untuk bulan kedua, harga pokoknya masih tetap yaitu Rp10.611 per porsi. Harga jualnya juga masih tetap yaitu Rp25.000.
BEP unit untuk bulan pertama yaitu sebanyak 70 porsi, maka 70 per 150 sama dengan 0,5 hari. Jadi untuk 26 hari kurangi setengah hari sama dengan 25,5 hari. Untuk revenue yang kedua ini yaitu sebesar 95.625.000. Kemudian dikurangi gaji tetap karyawan sebanyak 12 juta rupiah. Maka hasilnya adalah 83.625.000 rupiah. Jadi keuntungan bersih bulan kedua dan seterusnya adalah 83.625.000 rupiah. Kesimpulan dari uraian saya di atas yaitu usaha bisnis ayam geprek jamur crispy berprospek baik ke depannya dikarenakan banyaknya penggemar ayam. Juga tak sedikit pula penggemar rasa pedas. Selain itu, kandungan dalam ayam yang kaya akan protein dan mineral serta cabai yang ternyata baik untuk tubuh manusia, pedasnya cabai dan gurihnya ayam dipadukan dengan jamur dibuat menjadi ayam geprek. Atas dasar itulah, bisnis ini mempunyai potensi yang sangat baik. Sekian pemaparan dari ide bisnis saya di atas. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.